Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini, meskipun saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang adab sholat dan berzikir. Apa sih tujuan kita mempelajari adab sholat dan berzikir? Tujuannya yaitu setelah peserta didik mempelajari tentang adab sholat dan berzikir, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menghayati adab sholat dan berzikir yang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dapat mengamalkan perilaku patuh dan disiplin sebagai implementasi adab sholat dan zikir. Yang ketiga, dapat menerapkan adab dan fadilah sholat dan zikir atau seperti istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Dan yang keempat, dapat mempraktikkan sendiri adab sholat dan berzikir. Nah, di dalam materi adab sholat dan berzikir ini, yang akan kita pelajari nanti yaitu yang pertama, pengertian sholat dan berzikir. Yang kedua, adab sholat dan berzikir. Dan yang ketiga, hikmah sholat dan berzikir. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian sholat dan berzikir. Yang pertama, kita akan membahas tentang sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholat yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara', sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Sholat merupakan amalan yang dihisab paling awal pada yaumul hisab. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Namun, jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya juga dianggap rusak. Allah mewajibkan kepada setiap muslim untuk sholat 5 waktu dalam semalam, yang mana sudah ditentukan waktunya. Sholat 5 waktu terdiri atas subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang selanjutnya adalah pengertian berzikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seseorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau berzikir kepada Allah. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah atau dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Upaya untuk bertobat, takafur, menuntut ilmu, mencari rezeki,
dengan cara niat yang baik juga bagian dari zikir. Oleh karenanya, berzikir akan membawa pelakunya pada kebaikan demi kebaikan. Dengan berzikir, seseorang muslim akan merasakan pengawasan Allah kepadanya, sehingga langkah dan gerak hatinya senantiasa terjaga dalam kebaikan. Zikir pun bermanfaat sebagai obat hati yang akan membentuk pelakunya menjadi pribadi yang arif dan bersahaja. Zikir yang dilakukan seorang muslim haruslah menimbulkan bekas pada hati dan tingkah laku kesehariannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka zikir hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna dan pengaruh bagi pelakunya. Setelah kita mempelajari pengertian sholat dan berzikir, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang adab sholat dan berzikir. Sebelumnya kita akan membahas tentang adab sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Akan tetapi, banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa dikarenakan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal, Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemunkaran. Sehingga di antara masalah bangsa ini adalah banyak orang yang salat, tetapi sebagian mereka ada yang melakukan korupsi. Na'udzubillah. Lalu kita perlu bertanya, ada apa dengan sholatnya? Bagaimana sholatnya? Marilah kita agungkan ibadah sholat ini dengan cara memperhatikan adab-adab sholat, yaitu berikut penjelasannya. Adab sholat yang pertama yaitu khusyuk. Khusyuk adalah adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan zikir. Maka, sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyukan ibarat badan tanpa roh. Oleh karena itu, khusyuk memiliki makna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Ibnu Rajab mengatakan bahwa makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Adab sholat yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Dijelaskan bahwa Allah tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seseorang. Maka, laksanakanlah sholat dan zikir dengan ikhlas dan jauhkan dari riya dan sum'ah. Adab sholat yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Allah berfirman yang artinya, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholat tetapi mereka lupa diri. Para ulama mengatakan, lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah meneledorkan waktu sholat. Nah, adab sholat yang keempat yaitu memakai pakaian yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, maka sebaiknya memakai pakaian yang rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna.
Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan sukacita. Memakai pakaian terbaik saat sholat merupakan tanda dan wujud syukur seseorang akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadanya. Adab sholat yang kelima yaitu menyesal serta bersedih. Nah, menyesal serta bersedih ini dikarenakan jika tidak menunaikan sholat dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah berfirman, dan sungguh, zikir pada Allah lah yang terbesar. Maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan kita sehari-hari. Nah, adab sholat yang keenam yaitu melakukannya dengan khusyuk. Nabi memerintahkan, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat terakhir kalian di dunia. Adab sholat yang ketujuh adalah menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Kemudian, adab sholat yang kedelapan yaitu menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholatnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang adab berzikir. Nah, kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat, usai salam ia langsung berdiri kemudian pulang tanpa berzikir. Sehingga ba'da sholat pun seseorang dianjurkan untuk berzikir terlebih dahulu. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan juga orang-orang yang soleh sebelum kita. Maka kita akan paham bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah sesering mungkin. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja, terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal, minimal zikir bisa menenteramkan hati pelakunya, sebagai firman Allah yang berarti, bukankah dengan berzikir atau mengingat Allah, hati akan menjadi tentram? Oleh karenanya, perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Adapun adab-adab berzikir diantaranya adalah sebagai berikut. Adab berzikir yang pertama yaitu ikhlas. Dalam berzikir mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Adab berzikir yang kedua yaitu merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah dengan ketundukan yang sempurna. Adab berzikir yang ketiga yaitu berzikir dengan zikir dan wirid. Seperti yang telah dicontohkan Rasulullah,
Karena zikir adalah ibadah, maka membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Adab berzikir yang keempat yaitu memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan kedua mata, karena dengan mata terpejam itu akan tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Adab berzikir yang kelima yaitu mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang kemudian, adab berzikir yang keenam yaitu duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Kemudian, adab berzikir yang ketujuh yaitu mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan juga halal. Setelah kita membahas tentang pengertian dan juga adab sholat dan berzikir, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah sholat dan berzikir. Sebelumnya kita akan membahas tentang hikmah sholat terlebih dahulu. Nah, hikmah sholat yang pertama yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya dengan merupakan hamba Allah. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang diberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Yang kelima, salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan hikmah salat yang terakhir atau yang keenam yaitu salat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah berzikir. Nah, hikmah berzikir yang pertama yaitu membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan hidup yang tersimpan di dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan yang ketujuh, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Nah, itu tadi merupakan sedikit pemaparan materi tentang adab sholat dan berzikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.